Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa Allah ridho apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Untuk yang non muslim silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Tenggarong pada siang hari ini, yang seharusnya kita ke kurikuler yang disempatkan untuk kita bersama-sama belajar tentang apa itu pembelajaran mendalam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya untuk dapat bertemu kembali. Bapak dan Ibu, bahwa pembelajaran mendalam mungkin dari istilah kita baru mendengar, tetapi insya Allah di SMA Negeri 1 Bapak dan Ibu sudah melakukan. Mungkin secara runut tidak berurutan mungkin, tetapi insya Allah Bapak dan Ibu sudah melakukan hal-hal yang demikian. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Dikarenakan salah satunya di dalam pembelajaran mendalam itu bahwa anak untuk dapat bergembira, menggembirakan anak. Nah, maka dari itu pada saat pembelajaran ini anak harus dibuat gembira. Jangan pada saat pembelajaran anak tegang terus. Saya yakin kalau dalam keadaan tegang mau masuk itu akan susah. Tetapi juga tidak selama pembelajaran terus anak senang, terus tidak demikian. Ada saat-saatnya anak itu mengetahui pada saat konsentrasi itu di mana, kemudian pada saat dia bergembira. Paling tidak selama dalam perjalanan belajar itu anak bergembira. Kemudian juga di dalam pembelajaran mendalam itu juga ada yang bermakna bahwa di dalam belajar itu anak harus tahu mengapa saya belajar ini, mengapa saya belajar itu. Nah, kalau anak sudah tahu mengapa belajar ini dan mengapa belajar itu, paling tidak dari diri anak itu akan tahu bahwa loh, begini loh saya belajar. Kemudian selain itu, pada saat nanti setelah kita belajar sesuatu, anak-anak itu dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa mulai dari yang namanya kurtilas, mengapa pemerintah itu mengadakan yang demikian, diperbaikinya kurikulum-kurikulum. Pasti yang jelas adalah pada saat yang namanya uji kompetensi yang bisa itu kita mengalami ataupun mendapatkan nilai yang kurang bagus, penurunan. Bahkan dikatakan kita kalah dengan yang namanya tetangga kita yang dahulu belajar dengan kita, Vietnam, ya, kita melihat percepatannya begitu, ya, sangat cepat sekali. Nah, maka dari itu walaupun kita tahu bahwa pada prinsipnya kurikulum itu tetap berubah, tetapi kita yakin bahwa mengapa kurikulum berubah ini untuk menjawab tantangan zaman. Walaupun tetangga kita
dari media sosial masih menggunakan kurikulum yang 74. Ya, kita sudah berapa kali perubahan kurikulum sampai terakhir Kurtilas, sampai dengan kurikulum Nusantara ini, nasional ini. Nah, tetapi pada esensinya bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, tetapi ini sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, kita melihat itu di situ ada yang 99% ya. Di kemarin Kurtilas ataupun pada saat KBN kita ingat dengan LODS. Nanti pasti saya yakin ataupun nanti pada saat pembelajaran TKA itu anak-anak disuguhkan dengan soal-soal yang hot. Ya, pada saat kurikulum kemarin juga kita sudah belajar untuk membuat hot soal maksudnya. Tetapi juga kita untuk membuat soal hot kesusahan. Ya, susah juga. Kita membuat narasi-narasi, kemudian anak disuruh menjawab yang kira-kira narasinya panjang, kemudian ternyata jawabannya hanya oh itu saja. Tetapi ini membutuhkan anak untuk berpikir lebih cerdas, lebih cermat. Nah, berikutnya Pak, ini ada mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yang pertama keterlibatan. Nah, di situ disebutkan guru. Izin ya, mohon izin kami Bapak Ibu untuk bersama-sama kita belajar tentang pembelajaran mendalam. Akan tetapi ya, sebelum kita ke sana, halo. Halo, hai. Baik, sebelum nanti kita akan membahas tentang pola pikir bertumbuh, mari Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Ikuti Bapak Ibu. Ayo semangat Bapak Ibu. Pelajaran mendalam, kita harus tahu dulu tentang mindset kita. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah tahu apa itu mindset? Pola pikir itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini jenisnya ada dua ya, ada grow mindset dan fixed mindset. Nanti kita coba lihat ya, apakah kita termasuk yang grow atau yang fix. Dari pola pikir ini di sini dikatakan pola pikir tetap ya. Pola pikir tetap itu nama lainnya adalah fixed mindset, dan yang bertumbuh grow mindset. Jadi dari situ Bapak Ibu ya, kita akan melihat bagaimana suara-suara yang PPT, yang fix dengan suara-suara yang grow mindset. Mindset dan fix mindset. Kemudian mari Bapak Ibu sekalian coba kita mengisi angket ya tentang apakah kita nanti sudah termasuk yang pola pikirnya sudah bertumbuh atau masih fix, sudah PPB atau masih PPT. Waktunya habis. Berarti udah semua Bapak Ibu ya. Kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Tidak masalah ya, mohon izin. Kita lihat coba dari Bu Andriani, alhamdulillah masuk kategori grow. Kita coba baca G ini grow, artinya pola pikir bertumbuh. Berarti kita sudah sebenarnya kita sudah lama ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru saya juga, saya murid Bapak Ibu dari dulu udah mengajarkan tentang pola pikir bertumbuh. Buktinya muridnya berhasil nih berdiri di depan Bapak Ibu, dan banyak sekali yang sudah jadi orang-orang sukses di sana. Tidak pernah seuzon terhadap muridnya, bahkan membantu muridnya yang bermasalah luar biasa. Itu sudah pola pikir bertumbuh juga. Senang memberikan tantangan, seperti Bu Arum memberikan ujian saja pakai waktu per soal ya Bu Arum ya, itu kan tantangan.
terus siswa berhasil dan macam-macam. Pada saat itu Pak Rajudin jadi guru saya, dikasih ulangan supaya tidak menyontek waktu. Setiap soal bergeser sehingga saya pada saat itu. Itu juga salah satu penerapan pola pikir bertumbuh. Nah, ketika kita GF, berarti kita growth fix. Orang dengan pola pikir bertumbuh, tapi mungkin kadang kembali ke pola pikir tetap dalam keadaan tertentu. Tidak masalah juga. Manusiawi Bapak Ibu. Yang fix grow, berarti orang dengan pola pikir tetap yang mulai mengarah bergeser ke pola pikir bertumbuh. Sedangkan jika fix ini berarti pola pikir tetap. Jadi pembelajaran mendalam di sini yaitu pendekatan memuliakan. Jadi ini bukan model baru, ini bukan media pembelajaran baru, tapi ini hanya satu pendekatan baru yang akan kita coba terapkan di kelas. Nah, pembelajaran mendalam ini pembelajaran memuliakan yang menekankan pada penciptaan suasana dan juga proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui pola pikir, olah hati, olah rasa dan juga olahraga itu secara menyeluruh dan juga terpadu. Jadi di sini bagaimana kita memuliakan murid. Jadi murid kita itu dijadikan sebagai mitra dalam belajar. Jadi bukan lagi guru yang dominan, tapi di sini kita mencoba untuk menjadi fasilitator, menjadi pendamping dalam proses pembelajaran anak. Lanjut Pak. Nah, pembelajaran mendalam punya 3 prinsip tadi. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu melalui olah pikir, olah hati, dan olahraga dan olah rasa untuk mewujudkan 8 dimensi profil kelulusan. Bapak Ibu, untuk lebih mudah memahami tentang pelajaran mendalam, Bapak Ibu cukup mengingat rumusnya saja. 8, 3, 3, 4. 8 itu dimensi profil kelulusan. Yang ketiga itu prinsip pembelajaran mendalam. Terus 3-nya pengalaman belajar. Dan yang 4-nya itu kegiatan pembelajaran. Kalau prinsipnya tadi ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sedangkan pengalaman belajarnya itu memahami, merefleksi, dan juga mengaplikasi. Jadi aplikasi dulu baru merefleksi. Terus kerangka pembelajarannya itu praktik pedagogis. Terus lingkungan belajar, kemitraan, dan juga penggunaan teknologi atau media digital. Ini salah satu tadi kita coba menggunakan media digital dalam proses pembelajaran. Lanjut Pak. Silakan. Nggak usah, pas aja, mantap. Ya. Ini pembelajaran mendalam prinsipnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajar peserta didik atau murid diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Di sini peserta didik bisa memahami tujuan dari pembelajaran. Ketika dia sudah bisa memahami tujuan pembelajaran, tentu dia termotivasi secara intrinsik untuk bisa belajar. Dan juga pasti dia akan mengembangkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dari apa yang dia pelajari dalam pembelajaran itu. Dan bagaimana dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bagaimana murid kita mengkonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan dia mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Dan contohnya dari kelompok MIPA mungkin ambil satu mapel fisika. Kira-kira kalau dari segi prinsip pembelajaran berkesadaran apa aktivitasnya? Lalu kalau yang bermakna apa aktivitasnya? Dan menggembirakan apa aktivitasnya? Ini Pak, sudah. Nanti kami akan bagi kertas ini
ke masing-masing kelompok dan kita kasih. akan menyampaikan hasil yang kami dapatkan semampu kami. Ya, dari prinsip pembelajaran mendalam, di mana bermakna, yang kami ambil di sini adalah mapel sosiologi, di mana bermakna yaitu mengaitkan teori sosial dengan isu nyata, contohnya tentang kemiskinan, konflik, dan juga ketimpangan. Kemudian di berkesadaran yaitu kita mengajak siswa untuk sadar akan keberagaman sosial. Kemudian mengenai menggembirakan, kita mengajak anak untuk mensimulasi atau membuat peran sebagai masyarakat. Jadi ada masyarakat menengah, kemudian atas dan bawah. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, kami dari kelompok matematika, saya ngaku ya matematika. Jadi luar biasa dari kelompok IPS. Mungkin ini juga hal baru bagi kami. Dengan hasil dari diskusi kelompok IPS, kami rasa sudah sangat baik sekali, di mana kami juga baru mendapat pengalaman yang baru untuk mengenai pembelajaran mendalam. Jadi itu menurut kami adalah sudah merupakan hasil yang luar biasa yang didapatkan dari kelompok IPS. Jadi untuk melanjutkan, yang akan melanjutkan untuk komentarnya adalah Ibu Arum. Sebenarnya sama Bu, itu apa tadi Bu? Yang bermakna tadi apa tadi Bu? Bermakna mengkaitkan teori sosial dengan isu nyata. Iya, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh ibu-ibu guru di IPS itu sudah sangat bermakna sekali. Teorinya ada teori secara teoritis, ilmu sosial, lalu dikaitkan dengan kehidupan nyata, dan kehidupan nyata itu memang anak-anak ada di dalamnya. Dan mungkin perlu diajak lagi, sekarang teorinya tadi pas enggak dipraktek di kehidupan nyata. Mungkin anak-anak bisa diajak, ini teori dilaksanakan benar nggak dalam kehidupan nyata. Itu kalau menurut pendapat kami di kelompok kami. Teorinya kan sudah jelas nih, A, B, C, D, E, F. Sekarang fakta di lapangannya, di kehidupan nyatanya itu apakah memang benar atau ada penyimpangan. Sehingga kalau anak bisa melihat terjadi penyimpangan, mungkin menurut kami, kelompok kami, berarti anak ini sudah paham banget, dia bermakna banget pelajaran yang ibu pakai tadi. Kalau mereka, ya, kalau terjadi, ini kan mereka diajarin teori kan di kelas ya kan, teorinya begini, kehidupan bersosial. Lalu anak tadi kan direlatekan dengan kehidupan realnya.
Ya kan, ini kan tadi ya, dibawa ke kehidupan real. Kalau anak bisa mengevaluasi, teorinya gini Bu, kok ternyata fakta di lapangan begini. Berarti ada penyimpangan kan? Penyimpangan dari sisi, bukan, maksudnya fakta dengan teorinya. Nah, kalau sampai ini berarti anak kita sudah sampai tahap mengevaluasi. Kalau menurut kami, kelompok kami demikian. Dan kami terinspirasi banget dengan kelompok IPS tadi itu, mengkaitkan teori dengan fakta di lapangan. Keren. Keren. Jadi mohon izin kita cukupkan saja untuk pembelajaran mendalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup sementara untuk pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sesuatu aktif saya capek banget ada ketika sesuai yang merasa tidak berpelan harus sedikit nggak sih kalau apakah Tuhan Nabi sama dengan Padaru dari motivasi belajarnya terus diskusinya masih terarah atau bagaimana siswa kadang fokus ke hati apakah sama? Kurang lebih sama sih ya. Lalu bagaimana dokter mengatasi kendala apa bisa jadi masukan kami karena di kami kan pertama perlu mengidentifikasi masalah terus seperti saya matematika ini saya mau mengajarkan materi eksponen maka sudah masalahnya adalah siswa masih lemah dalam perkalian padahal dasar pangkatnya dari perkalian tapi penguasaan konsep dasar matematikanya belum merata. Harapan kita kan di SD mereka sudah lalu tapi dasarnya harus kuat dan rata. Tapi dalam fakta di lapangan ternyata siswa masih lemah perkalian. Itu mengakibatkan ketika saya menjelaskan materi di SMA mereka jadi kesulitan. Hasil malah fokus ke HP atau ngobrol. Tadi nggak nyambung dengan materinya. Kira-kira di buku di tengah. Kalau di sosiologi sendiri ya, sosiologi karena memang dia lebih ke literasi dan anak-anak sekarang itu kan masih kurang ya di literasi sehingga kalau saya biasanya anak sesuai membaca materi dan merangkum karena daya ingat mereka juga kan agak lumayan kurang lah gitu ya karena lebih banyak bermain gadget. Jadi saya selingin dengan membaca mereka merangkum untuk paling tidak ada 1-2 kalimat lah yang bisa bercampur di dalam mereka. Mungkin itu sih. Tadi dari kami tahap SS ya, selanjutnya adalah tahap desain. Saya mulai dari beberapa saya tadi yang terkait dengan pangkatan atau eksponen. Masalahnya tadi adalah murid kesulitan memahami pangkat karena lemahnya kemampuan perkalian. Desain kami dalam ide rencana perbaikannya adalah menguatkan kemampuan perkaliannya dengan media kontekstual dan interaksi. Langkah-langkah perbaikan yang bisa kami lakukan adalah latihan perkalian berbasis permainan. Jadi bermain game dalam kelas. Lalu mungkin pengenalan pangkat dengan visual, jadi dalam bentuk PPT atau karton, atau kita menggunakan aplikasi yang interaktif. Indikator ketercapaiannya adalah nilai tes perkalian dan pangkat yang diberikan. Terus murid lebih cepat berhitung. Karena kami mengalami kendala di satu video pertama itu ada siswa ternyata 7 kali 7 sama dengan sekian itu nggak bisa. Jadi harus pakai pagar. Jadi ini punya bikin garis dulu, garis dari samping, baru garis ke bawah, baru dihitung titik potongnya. Jadi 7 garis ke samping, 7 garis ke bawah, dihitung titik potongnya, dan dihitung pun satu-satu. Sampai terakhir harusnya kan 7 kali 7 49, berarti 49 titik potong. Ternyata itu pun dia dapatnya 48. Berarti kan masih lemah. Lalu kami coba langkah perbaikannya adalah
menggunakan karton terus mereka lipat kalau satu lipat adalah 2 lapisan, 2 lipat berarti 4 lapisan, untuk 3 lipat 8 lapisan. Ini mengenalkan konsep kepakatan kalian di dalam dan ukuran keberhasilannya adalah peningkatan hasil tes kecepatan dihubungi juga, dan referensinya adalah media interaktifnya informasi yang efektif, namun perlu tambahan waktu. Jadi materi inti eksponennya agak mundur ya. Pertama menghadapi perbaikan berkelanjutan adalah menambahkan sesi remedial dan variasi permainan. Variasi permainan untuk yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi dibanding sebelumnya. Itu dari matematika. Ini dari Pak regulasi ya, tambah ya. Biologi. Manusia, sistem organ seperti itu. Nah, itu kan terkait fisiologi dan juga dengan istilah-istilah Latin yang mereka itu kadang kesulitan. Nah, saya mencoba untuk membuat ini pembelajaran yang sesuai dengan yang diajarkan dalam itu ya, dengan prinsipnya kesadaran, kemudian bermakna dengan perjuangan. Salah satu karena di sini sistem gerak ya yang saya lihat, sistem gerak itu kan ada gerakan-gerakan yang mana itu sebenarnya sering kita lakukan, tetapi kadang anak ini tidak tahu ini mekanismenya seperti apa sih. Misalnya kita olahraga itu pemanasan, ini kesana kesini, itu tulang-tulang apa saja yang berperan, kemudian otot apa saja yang berperan, nah seperti itu. Nah, saya pun merencanakannya adalah dengan praktek sekalian, tapi dengan juga dengan mengenalkan dulu kepada mereka dengan istilah-istilah yang sesuai dengan hasil di karena ada kesulitan memang ya di istilah Latin itu untuk menghafal. Jadi dengan mereka dengan bermain, dengan berkelompok, tapi sekaligus juga mereka itu mengucapkan apa yang menjadi istilah-istilah. Kelompok sambil bermain melakukan, karena memang tubuh kita sendiri yang sedang dipelajari gitu. Misalnya kita ayo angkat tangannya misalnya ya, ini otot tangannya berperan gitu, nanti sambil juga ininya bicara gitu. Karena terus terang kalau harus ini banyak banget gitu ya, pulang aja ada 200 sekian, harus dia kan nggak mungkin ya dengan cara seperti itu mendekatkan mereka dengan istilah-istilah yang ada di biologi dengan caranya sering mengucapkan, sering ini begitu, dengan praktek secara langsung begitu. Nah, ya untuk keberhasilannya ya lewat dengan asesmen yang diajarkan sumatif ya, sumatifnya nanti akan terlihat karakternya seperti itu. Dari pengalaman durasi kemarin di gereja ini kita sedang menerapkan sedikit mungkin tentang teori kolaboratif, tapi sebenarnya kami juga menggali pertanyaan terhadap gereja dan gereja apakah pernah di pembelajaran gereja seni dan budaya ini melibatkan lintas novel ya? Apakah pernah? Kalaupun pernah, kira-kira materi apa yang bisa didaya? Kira-kira materi apa yang bisa didaya? Artinya seperti dulu ada namanya saya lupa, pokoknya satu topik itu bisa menggunakan beberapa materi integrasi gitu. Apakah pernah di pembelajaran budaya? Ya alhamdulillah sih pernah ya, karena kalau seni kan berdekatan dengan KKWU ya, keterampilan ya. Jadi kemarin waktu di kelas 12 itu pernah kami
mengimplementasikan untuk